إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang yang beriman, senantiasalah kalian menegakkan takwa kepada Allah, dan senantiasa pula lah kalian berada bersama orang-orang yang shadiqin. Shadaqu ma'allah wa shadaqu ma'anfusihim wa shadaqu ma'ikhwanihim. Mereka senantiasa jujur, komitmen menunaikan janji mereka kepada Allah, komitmen dengan diri mereka sendiri dan juga dengan saudara-saudaranya yang beriman. Shadaqu fi tauhidillah wa ibadatihi wa tabarru'i minasyirk. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa jujur, senantiasa berhasil membuktikan diri bahwa mereka bertauhid kepada Allah. Hanya kepada Allah mereka menyembah, hanya kepada Allah mereka mengharap, dan hanya kepada Allah mereka memuja, dan mereka hanya kepada Allah mereka beribadah, serta mereka jujur kepada Allah dengan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ibadallah, pada hari yang paling mulia ini, yaitu Idul Adha, hari Nahr, yang oleh Nabi SAW dinyatakan inna a'zamal ayyami indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr thumma yaumul qar, rawahu Ahmad. Sejatinya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Nahr, dan kemudian hari Al-Qar, hari ke-11 atau yang disebut dengan hari tasyrik. Ibadallah, pada hari yang mulia, pada hari yang paling agung ini, sepatutnya kita membuktikan diri, berusaha menunjukkan diri di hadapan Allah bahwa nasduqu ma'allah wa ma'anfusina. Kita berusaha jujur seutuhnya kepada Allah dalam mentauhidkannya, dalam menunaikan ketaatannya, meninggalkan larangannya, dan juga berlepas diri dari segala bentuk persekutuan kepadanya. Ibadallah, banyak ayat dalam Al-Quran yang telah memerintahkan hal yang sama dan serupa untuk jujur kepada Allah dan bersungguh-sungguh kembali kepada jalan Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Dan sungguh-sungguhlah kalian kembali ke jalan Allah, kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian seutuhnya kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum tiba azab yang menimpa kalian. Thumma la tunsarun, kemudian bila azab telah tiba, tidak akan ada yang kuasa menolong kalian dan membela kalian. Ibadallah, hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan yang bisa kita lalui untuk selamat, yaitu jujur kepada Allah, bersungguh-sungguh kembali kepada agama Allah Azza wa Jal. Fal istislamu lahu yatadammanul inqiyad li amrihi wa nahyih. Berserah diri kepada Allah seutuhnya mengharuskan kita untuk kemudian betul-betul berserah diri dengan menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangan, dan juga senantiasa menjaga kemurnian ikhlas dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan kepada Allah Azza wa Jal. Tidakkah kita telah mendengar firman Allah Azza wa Jal, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sejatinya ungkapan orang yang beriman tatkala mereka diseru untuk menerapkan, mentahkim
berhukum kepada Allah dan Rasulnya, hanya ada satu kata yang terlontar dari lisan mereka dan jiwa mereka, sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami pun tunduk dan patuh. Wa ulaika humul muflihun, hanya merekalah yang akan sukses dan selamat. Ibadallah, Allah juga telah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah menetapkan atas kalian semuanya agar kalian tidaklah beribadah, tidaklah menyembah selain kepada Allah Azza wa Jal. Ibadallah, sejarah umat Islam, sejarah umat manusia telah membuktikan bagaimana orang-orang yang telah jujur berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihi salam, awalur rusul, rasul yang pertama, juga telah membuktikan menjadi teladan kita, sehingga Allah kisahkan dalam Al-Quran untuk menjadi panutan dan pelajaran bagi kita semua. Wa nada Nuh rabbah faqala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nuh tatkala telah berada di atas bahtera menyaksikan putranya tenggelam di samudra, dia berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, inna bni min ahli, sejatinya putraku adalah keluargaku, dan engkau telah berjanji akan menyelamatkan keluargaku dan janjimu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah yang maha adil dan maha bijaksana. Namun dengar jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, sejatinya putramu bukan dari keluargamu, tidak termasuk dari golonganmu. Innahu amalun salih, apa yang menjadikan putra Nuh tidak termasuk sebagai keluarganya dan golongannya? Karena dia tidak beramal dengan yang saleh. Dia tidak beramal saleh. Innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Inni a'idzuka, aku memberi peringatan kepadamu, an takuna minal jahilin, agar engkau tidak menjadi termasuk golongan orang yang jahil. Kemudian Nuh alaihissalam menunjuk dan membuktikan di hadapan Allah tentang istislamnya diri beliau dan kesungguhan beliau, kejujuran beliau dalam berserah diri kepada Allah. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu Rabbku untuk meminta kepadamu sesuatu yang tidak aku ketahui. Wa illa taghfirni, dan jika engkau tidak mengampuni dosaku karena telah meminta sesuatu yang tidak aku ketahui. Wa tarhamni, dan kalau tidak engkau sayangi aku minal khasirin, niscaya aku akan menjadi orang yang merugi. Simak jawaban Allah. Tatkala Nuh berhasil membuktikan istislam tanpa ada keluh kesah, tanpa ada bantahan, tanpa ada sanggahan sedikit pun, betul-betul berserah diri kepada Allah. Qala ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak. Wa Nuh, ihbid bisalam, silahkan engkau turun dari bahteramu bisalam, dengan keselamatan dari kami, wa barakatin alaik, dan keberkahan dari kami yang akan turun kepadamu, wa ala umamin mimman ma'ak, dan turun kepada umat-umat yang bersamamu. Dalam kisah lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kesungguhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah yang berserah diri, dan ini menjadi teladan kita sebagai umat Islam untuk meneladani bagaimana seharusnya umat Islam istislam, berserah diri kepada Allah. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah Ibrahim tatkala Allah berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, berserahlah diri kau kepadaku. Maka Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin, aku betul-betul berserah diri kepada Rabbul Alamin. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim telah menyatakan, mengikrarkan dia berserah diri kepada Allah, Allah uji kesungguhan beliau, sehingga beliau diperintahkan untuk meletakkan istri dan putranya yang tercinta Ismail di lembah yang tak bertuan, di lembah yang tidak berpenghuni. Qala rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, Rabbi inni askant,
Aku telah meletakkan keluargaku biwadin, di lembah yang tidak ada tanamannya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka kelak menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Tidak cukup sampai di situ. Allah kembali menguji Ibrahim tentang kejujuran dia, tentang kesungguhannya berserah diri kepada perintah Allah Azza wa Jal. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail sudah mulai dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk, wahai nak, aku menyaksikan dalam mimpiku, dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Qala fanzur madza tara, wahai nak, apa pendapatmu? Simak jawaban seorang putra yang dididik untuk senantiasa istislam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jal, dan telah diberi keteladanan oleh ayahnya, diberi contoh oleh hanya dalam hidup nyata, senantiasa berserah diri kepada Allah. Qala ya abati fa'al, wahai ayahku, tunaikan ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar, tabah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian, bukti dan ujian, karena memang ikrar iman, ikrar istislam tidak akan berlalu begitu saja, pasti akan Allah uji dan Allah mintai pertanggungjawabannya dan pembuktiannya. Namun tatkala Ibrahim telah berhasil membuktikan berserah dirinya dan juga putranya, keluarganya semuanya tanpa keluh kesah, tanpa kompromi ataupun tanpa membantah ataupun alasan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya betul-betul telah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan Ismail telah dibaringkan di sisi pipinya, wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami panggil, maka saat itulah kami panggil, wa Ibrahim qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membuktikan, engkau telah jujur, engkau telah menunaikan mimpimu. Inna kadzalika nadzil muhsinin, maka demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sungguh ini adalah ujian yang nyata, ujian bagi ikrar Ibrahim yang mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Ucapan Ibrahim yang mengatakan aku berserah diri kepada Rabbul Alamin, ternyata tidak berlalu begitu saja, melalui ujian dan pembuktian. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan tatkala Ibrahim telah lulus, berhasil membuktikan kesungguhan beliau, keutuhan beliau dalam menjalankan perintah dan berserah diri dengan Allah Azza wa Jal, Allah tidak tega, Allah tidak rela walinya, hambanya yang telah berserah diri celaka. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka Ismail pun digantikan dengan sembelihan yang besar, yang gemuk. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan ini menjadi sejarah yang akan dikenang umat sepanjang masa. Salamun ala Ibrahim, tatkala Ibrahim betul-betul telah berserah diri, Allah berikan jaminan yang sama. Salamun ala Ibrahim, Ibrahim akan senantiasa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kadzalika nadzil muhsinin, demikianlah kami akan membalas orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, akankah kita hari ini menduga dan mengira bahwa tatkala kita berkata amanna, kita berkata beriman, atau aslamna, kita berserah diri, itu akan berlalu begitu saja? Kalla, tidak. Ujian demi ujian akan datang untuk membuktikan kesungguhan ucapan kita, kesungguhan ikrar kita, apakah itu betul-betul keluar dari hati yang dalam, diucapkan dengan lisan yang jujur, dan kemudian dibuktikan dalam tindakan nyata. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berkata, berikrar amanna, wahum la yuftanun, tanpa melalui ujian, tanpa melalui cobaan? Tidak. Khalilullah Ibrahim alaihissalam, awalur rusul Nuh alaihissalam diuji, maka orang selain mereka pasti akan melalui ujian tersebut.
Karena itu a'iddu li anfusikum, persiapkan diri kalian ibadallah untuk membuktikan diri dan menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, untuk dibedakan, untuk terbukti siapakah dari kita yang sodaku, betul-betul jujur, sungguh-sungguh dalam ikrarnya, dan dari siapakah yang dari kita yang kadzabu, berdusta dalam ikrarnya, hanya bertutur kata di lisan namun tidak menjiwai dalam jiwanya, tidak menyatu dengan jiwanya. Ibadallah, persiapkan diri kita, dan hari ini adalah hari nahar, hari Idul Adha, hari pembuktian. Kita nata'assa, kita meneladani Nabi Ibrahim dengan membuktikan diri sebagai hamba Allah yang berserah diri, memekikkan takbir, menyerahkan diri kita kepada Allah dan berkorban untuk membuktikan kesungguhan iman dan takwa kita, kesungguhan dan kesiapan kita dalam berkorban lillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ibadallah, ضحوا تقبل الله ضحاياكم. عباد الله ضحوا واصدقوا في نياتكم. تقبل الله تكبيركم وضحاياكم. والسلام عليكم ورحمة الله رب العالمين.